Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1111 sampai tahun 1113. Adalah normal bagi anjing untuk berkelahi dengan anjing. Bahkan anjing yang terlatih pun bisa berkelahi dengan anjing lain. Hanya saja anjing-anjing mereka semuanya dilatih dengan cermat, dan perkelahian jarang terjadi. Khususnya pada malam ini, untuk menghindari kerusuhan akibat terlalu banyak anjing di lokasi kejadian, keluarga leluhur hampir mengerahkan orang di sekitar rumah untuk mengendalikan lokasi begitu terjadi keadaan darurat. Namun kali ini, kekacauan tersebut benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Semua anjing lari dan berkelahi. Sebisa mungkin dibuat kebingungan, sehingga para bodyguard terlalu sibuk untuk menenangkan suasana. Anjing-anjing ini, seolah-olah ketakutan, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Pengawal. Ayo, kendalikan anjing-anjing ini di bawah kendaliku. Seorang pria paruh-baya berusia sekitar 50 tahun tampak khawatir dan berteriak pada pengawal di rumah. Dia adalah kepala keluarga leluhur saat ini, Su Hong. Sebelumnya terjadi keributan besar di antara anjing-anjing itu, dia masih mengobrol dengan beberapa orang besar tentang urusan bisnis. Namun, kini pemandangan itu tiba-tiba menjadi kacau, yang membuatnya bermata merah. Tahukah Anda, untuk mengadakan pesta yang menyenangkan malam ini, dia bersusah payah untuk mempersiapkannya beberapa bulan yang lalu. Saya pikir saya bisa menunjukkan kekuatan saya dan memenangkan semua orang besar malam ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa sebelum tujuan tercapai, suasana menjadi sangat kacau. Don, tidak membuatnya marah. Naik turun di keluarga leluhur, semua orang terburu-buru menangkap anjing itu kemana-mana. Bahkan ada yang membuat marah anjing tersebut karena tindakannya yang kasar dan digigit anjing tersebut. Anjing kesayangan kehilangan bos, itu adalah perut amarah, tetapi tidak mungkin, hanya bisa menatap dengan mata kecil. Sungguh hantu. Bukankah tadi bagus? Mengapa tiba-tiba semua anjing mulai mengeluarkan suara? Beberapa orang menjadi tenang dan langsung menunjuk ke arah anjing yang dipegang Jericho Lee dan anjing serigala Ceko yang dibawa oleh pemuda tersebut. Jelas sekali kedua anjing ini yang menyebabkan gangguan tadi. Melihat sekelompok pria bertubuh besar memandang dirinya sendiri dengan buruk, keringat dingin pemuda itu pun segera turun. Semula ia membawa anjing tersebut ke sini dengan harapan anjing tersebut dapat menunjukkan kekuatannya dan meraih juara pertama malam ini. Dia menyerahkan anjing itu kepada Jing Xiaoyu. Dia tahu bahwa Jing Xiaoyu sangat menyukai anjing, terutama anjing ganas yang langka dan kuat. Anjing serigala Ceko ini memiliki kualitas kelas 1 dalam hal ras, penampilan, dan efektivitas tempur. Seharusnya itu menjadi senjata penting baginya untuk mendapatkan kesan yang baik pada Xiaoyu, tapi tanpa diduga, dia memprovokasi seekor anjing lokal yang membuka pikirannya dan menyebabkan masalah besar. Segera beberapa senjata besar dimulai. Ada apa denganmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jaga anjingmu, menggonggong di mana-mana, dan lihat betapa takutnya mereka. Di mana anak laki-laki berbulu itu? Dia membawa anjing lokal ke sini. Tahukah kamu apa acaranya? Nona Jing, lihat semua teman yang kamu bawa. Kurasa aku akan mengobrol baik dengan Tuan Jing nanti. Ya. Jika terjadi sesuatu pada anjingku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tahukah kamu betapa berharganya anjingku? Lihat apa yang telah kamu lakukan. Para petinggi mengertakkan gigi karena marah, kamu dan aku saling membombardir. Bukan lelucon bahwa manusia tidak sebaik anjing saat ini. Terkadang anjing makan jauh lebih baik daripada manusia. Khususnya, orang-orang besar dan anjing-anjing mereka semuanya adalah anjing-anjing terkenal. Uang yang dikeluarkan untuk anjing bukan puluhan juta, tapi jutaan. Banyak orang tidak dapat menghasilkan jutaan dalam hidup mereka. Sekarang anjing keluar dari situasi tersebut, orang-orang besar menjadi marah dan geram. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, saya khawatir mereka pasti akan langsung melakukannya. Dalam menghadapi perang salib rakyat, Jing Xiaoyu juga ketakutan dan menjadi pucat. Para remaja putra juga sedikit takut. Bagaimanapun mereka hanyalah anak muda. Di hadapan orang-orang kuat ini, mereka tidak cukup kuat. Faktanya, jika mereka adalah tuan dari keluarga Jing, mereka tidak akan berani berbicara begitu bebas. Mereka tentu akan lebih sopan. Bagaimanapun, Jing Xiaoyu adalah seorang junior, jadi kualifikasinya lebih rendah. Tapi Zai Qingsui dan Jericho Lee tenang, seolah tidak terpengaruh oleh orang-orang ini. Zai Qingsui dan Zai Suo terbiasa dengan adegan besar,
dan dia adalah gadis berbakat dan seorang dokter di usia muda, jadi dia tidak memiliki rasa takut saat menghadapi orang-orang besar ini. Adapun Jericho Lee, belum lagi dia adalah dewa seni bela diri. Akan aneh jika dia dipengaruhi oleh orang-orang ini. Qing Xiaoyu memandang Jericho Lee dan berpikir bahwa orang ini benar-benar akan membuat masalah bagi dirinya sendiri, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi dan berkata, saya pasti akan mendapatkan anjing itu kembali. Saya akan bertanggung jawab. Meskipun segala sesuatunya tidak ada hubungannya dengan dia, jika dia melempar pot pada kesempatan ini, itu hanya akan membuat orang-orang besar ini semakin marah. Namun, dia jelas tidak menyangka bahwa perkataannya malah membuat orang-orang besar itu semakin marah. Kentut, bagaimana tanggung jawabmu? Kehilangan uang. Menurutmu uang apa yang kekurangan orang? Kamu bercanda, rajaku tak ternilai harganya. Butuh banyak kerja keras untuk sampai ke rumah. Bisakah kamu membelinya? Mengapa Tuan Jing mengajarimu cucu seperti itu? Bersenandung. Saya akan berbicara dengannya ketika saya kembali. Sebenarnya, akan lebih baik jika Jing Xiaoyu tidak berbicara dan tetap diam. Hanya saja dia jelas-jelas tidak berpengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini, sehingga tidak hanya membiarkan orang-orang besar menenangkan amarah mereka, tetapi juga membuat kemarahan mereka semakin hebat. Aku. Jing Xiaoyu tampak pucat. Ketika pemuda itu melihat pemandangan itu, dia memalingkan matanya dan berbisik kepada Jing Xiaoyu, Xiaoyu, ada yang bisa kubantu. Kebaikan. Jing Xiaoyu memelototinya, inilah masalah yang kamu timbulkan. Tanpamu, tidak akan ada apapun. Aku hanya ingin membantumu karena kebaikan. Jangan salah paham. Pemuda itu dengan cepat menjelaskan. Diam. Zhan Yuheng, jangan berpura-pura menjadi pria baik. Jangan kira aku tidak tahu hatimu yang seperti apa. Jing Xiaoyu jelas tidak menyukainya. Wajah Zhan Yuheng merosot dan dia mengepalkan tinjunya. Dia memandang Jericho Lee, yang tenang di sampingnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada orang-orang besar itu dengan suara keras, Anda tidak perlu menyalahkan Nona Jing lagi. Dia tidak bersungguh-sungguh. Anjing-anjingnya sendiri sangat ketakutan. Jika dia mencoba membuat masalah, dia tidak akan membawa anjing lain. Kata-kata ini membuat ekspresi wajah seorang pria besar sedikit mereda selama beberapa menit. Zhan Yuheng memanfaatkan situasi ini dan melanjutkan, saya memiliki tanggung jawab besar untuk hal seperti itu. Saya bersedia mengambil tanggung jawab penuh untuk itu. Begitu ucapan ini keluar, beberapa lelaki tua yang masih agresif merasa lega. Saudara Zhan, aku serius. Bab 1112. Lagi pula, anjing yang kamu bawa sudah sesuai aturan, tidak seperti anjing yang dibawa sebagian orang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Selalu ada orang-orang yang disebut orang udik yang berpikir bahwa mereka dapat membuat keributan dengan seekor anjing. Jangan lihat di mana itu. Beberapa orang menunjuk pada pohon murbei dan mengutuk pohon belalang, yang menyiratkan sarkasme. Mendengarkan ketidaksenangan Zai Qingsui, dia menatap ke arah Zhan Yuheng, tindakan yang luar biasa. Di permukaan, Zhan Yuheng hanya meminta maaf atas perilakunya. Faktanya, dia hanya melempar panci, mengarahkan semua kontradiksi dan kemarahan ke Jericho Lee. Jika dia tidak bersungguh-sungguh, tidak ada yang akan percaya itu. Niat jahat seperti itu membuat Zai Qingsui semakin muak dengan Zhan Yuheng. Tak lama kemudian, semua ujung tombak orang-orang terfokus pada Jericho Lee. Wah, siapa kamu? Tahukah Anda acara apa itu? Siapa yang memintamu untuk datang? Bawalah anjing lokal ke sini. Apakah menurutmu ini taman bermain? Keluar dari sini. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Para petinggi itu garang dalam suara dan warna kulit, dan mereka memiliki wajah yang mengajukan pertanyaan. Jericho Lee, bagaimanapun, tidak tergerak. Dia memandang kerumunan dengan acuh tak acuh. Lalu dia menatap anjing lokal di kakinya, dan senyum olok-olok muncul dari sudut mulutnya. Sial, apakah kamu masih bisa tertawa? Tanda tanya petik 2. Beberapa orang langsung marah. Zai Qingsui cemas, dan dengan cepat menarik ujung pakaian Jericho Lee, berbisik, Jericho Lee, jangan main-main, kamu pasti punya cara, kan? Jericho Lee melihat ke arah meskipun dia tidak berbicara, dia mengangguk dan menepuk kepala anjing itu. Anak kecil, diamlah. Ketika saya meminta Anda untuk bertindak, Anda dapat bertindak lagi. Apakah kamu mendengarku? Wang. Anjing lokal itu menggonggong, dan kepalanya penuh semangat. Jericho Lee mengangkat kepalanya dan berkata ke halaman, kembali.
Suaranya tidak terlalu keras, tapi itu memiliki daya tembus yang kuat dan dapat memancarkan jangkauan yang luas. Detik berikutnya, pemandangan yang luar biasa muncul. Anjing-anjing yang sedang berlari atau menggigit dan berkelahi di berbagai sudut rumah, tiba-tiba berhenti. Kemudian mereka melihat ke atas dan berlari ke arah tertentu. Kecepatan mereka sangat cepat, ratusan anjing berlari bersama, pemandangan yang disebut spektakuler, melihat rumah para petinggi tercengang. Guk, guk. Anjing-anjing berlari dan menggonggong. Ini membuat orang-orang besar senang. Besar. Orang-orang besar bersorak dan berteriak pada anjing mereka agar mereka kembali kepada mereka. Namun detik berikutnya, semua orang besar tercengang. Saya melihat anjing-anjing itu bergegas mendekat, semuanya berlari ke arah Jericho Lee, sama sekali mengabaikan pemiliknya, atau bahkan tidak menganggapnya serius. Ratusan anjing berlari ke sisi Jericho Lee, lalu berkumpul di sekitar kakinya, menjulurkan lidah dan mengibaskan ekornya. Wow! Beberapa anjing mengeluarkan suara yang sepertinya dibuat saat mereka mendambakan musim semi, dan arti sanjungan sangat jelas. Pemandangan seperti itu yang menarik perhatian publik, langsung membuat banyak orang ternganga, nyaris muntah darah. Ya Tuhan! Mengapa mereka tidak kembali ke pihak mereka sendiri daripada mencoba menyenangkan orang asing? Mereka harus dibutakan. Zai Qingsui tertegun sejenak, ada apa dengan anjing-anjing ini? Mengapa anjing-anjing ini ada di sekitarmu? Jing Xiaoyu tertegun untuk waktu yang lama dan bertanya, kamu, apa yang kamu lakukan? Anjing lokal, yang tadi sangat berisik, sangat pendiam, berjongkok di kaki Jericho Lee dan menjulurkan lidah. Dia bingung, Zai Qingsui bingung, dan Zhan Yuheng bingung. Semua orang besar bingung. Jericho Lee tidak menjelaskan, hanya melambai pada anjing-anjing itu, kembali. Guk-guk. Anjing-anjing itu menggonggong dan berlari kembali ke pemiliknya. Anjing yang hampir hilang ditemukan kembali, yang membuat banyak pria bertubuh besar memiliki perasaan campur aduk. Seharusnya itu menjadi hal yang sangat membahagiakan, tetapi sekarang mereka tidak bisa tertawa. Karena mereka belum sampai sekarang. Apa masalahnya? Anak anjing yang mereka beli dengan harga tinggi telah dipelihara selama beberapa bulan bahkan bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak usaha yang telah mereka curahkan untuk anjing itu. Saya pikir saya bisa melakukannya sesuka hati. Tapi saya tidak menyangka anjing itu tidak mau mendengarkan mereka sama sekali. Sebaliknya, ia diteriaki dan diteriakkan oleh seorang anak laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya. Saya khawatir akan ada respons diafragma pada setiap orang. Rasanya seperti bayi perempuan yang telah dibesarkan selama lebih dari 10 atau 20 tahun telah ditipu oleh seorang laki-laki, dan kubis terbaik telah dilengkungkan oleh babi. Tapi mereka tidak bisa menyalahkan Jericho Lee. Lagi pula, jika bukan karena dia, mereka tidak bisa mendapatkan anjingnya kembali. Beberapa lelaki besar segera mulai berpikir, mata mereka menoleh, wajah malu-malu menghadap ke depan, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu siapa nama adik laki-laki itu. Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu raja saya? Pria besar lain yang membesarkan Samoyed datang dengan senyum tersanjung dan bertanya, di keluarga saya, hanya sedikit orang di keluarga saya yang dapat menghasilkan uang. Mereka tidak pernah mendengarkan orang di luar. Bagaimana adik laki-laki saya bisa menghasilkan uang? Aku juga penasaran. Pria besar lainnya mau tak mau berkata. Wu Sanlin, salah satu dari 4 keluarga besar, berkata dengan cepat, jika kamu bisa, adikku sebaiknya mengumumkan rahasia pelatihan anjing. Aku bisa membelinya dengan harga tinggi. Ya, saya juga bisa membayar mahal. Para petinggi lainnya tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Mereka sangat tertarik dengan cara Jericho Lee memerintah anjingnya. Bagi orang-orang ini, uang sama sekali tidak penting. Jika Jericho Lee dapat membuat mereka menjinakkan anjingnya dengan patuh seperti sebelumnya, bahkan jika mereka membayar beberapa ratus juta yuan, mereka tidak akan berkedip. Jericho Lee memandang mereka, mengedipkan mata, dan menggelengkan kepalanya, katakan, kamu tidak bisa melakukannya. Dia bisa melatih anjing-anjing ini hanya karena dia menggunakan aura. Aura mempunyai daya tarik alami pada hewan apapun, namun jika ingin memiliki aura harus menjadi guru. Sulit bagi orang biasa untuk menjadi pejuang, apalagi guru surga. Jadi meskipun dia memberitahukan jalannya kepada orang-orang ini, mereka hanya akan menatap. Katakan saja. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu tidak bisa melakukannya tanpa berusaha? Ya. Bahkan jika kita tidak bisa, kita bisa meminta bantuan. Para petinggi jelas berpikir bahwa kata-kata Jericho Lee adalah alasan. Jericho Lee tidak mau menjelaskan. Sebaliknya,
Dia berjongkok dan menyentuh kepala anjing itu. Sebaliknya, anjing itu cukup baik. Dia sudah membuka pikirannya. Dia berpikir apakah dia akan kembali dan berbicara dengan Jing Xiaoyu dan membeli anjing itu. Bab 1113. Berbeda dengan penggunaan auranya untuk membantu kucing oranye membuka pikirannya, anjing lokal ini membuka pikirannya sendiri. Dari segi bakat, jauh lebih baik dari kucing oranye itu. Mereka adalah makhluk cerdas dengan nilai budidaya yang tinggi. Sekelompok orang besar tidak mau memperhatikan Jericho Lee. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Mereka pikir orang ini sangat tangguh. Menghadapi tokoh-tokoh berpengaruh di kota Chuanzong ini, dia tidak terlalu dingin. Apakah dia bodoh? Pada saat ini, pandangan Jing Xiaoyu terhadap Jericho Lee benar-benar berbeda. Dia mengira Jericho Lee hanyalah anak laki-laki biasa, dan dia masih bertanya-tanya bagaimana Zai Kingsway bisa memiliki teman seperti itu. Kini, latar belakang Jericho Lee jauh lebih rumit dari yang dia kira. Hanya kemampuan misterius untuk memimpin sekelompok anjing yang dapat dilihat. Yang lebih aneh lagi adalah ketika dia menerima bantuan dari para petinggi kota Chuanzong, dia benar-benar membenci mereka, dan bahkan tidak memandang mereka. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak mengetahui identitas orang-orang besar ini. Dia tidak tahu, dan Zai Kingsway tidak tahu. Hanya ada satu kemungkinan yaitu, identitas Jericho Lee sangat besar, dan dia sama sekali tidak menghormati orang-orang besar ini. Jing Xiaoyu terkejut dengan gagasan ini. Reaksi pertamanya adalah dia merasa konyol. Tetapi jika Jericho Lee benar-benar orang biasa, bagaimana dia bisa menjelaskan rangkaian masalah tadi? Su Hong berlari ke arah Jericho Lee dan berkata, "Terima kasih banyak, adik. Kamu telah banyak membantuku. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu kapan aku bisa mendapatkan anjing-anjing ini kembali." Baru saja, dia sedang menangkap anjing di sekitar rumah bersama orang-orang. Ada banyak orang yang diutus olehnya, tetapi mereka tidak bisa memelihara anjingnya. Mereka cepat dan fleksibel, sehingga tidak bisa menahannya sama sekali. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak berani melakukan kekerasan terlalu keras. Jika Anda menyakiti seekor anjing, Anda pasti akan menyinggung perasaan pemilik anjing tersebut. Bagaimanapun, pemilik anjing-anjing ini semuanya adalah orang-orang besar di Sichuan Selatan dan tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Dengan baik, Jericho Lee hanya menjawab dengan samar dan tidak menganggapnya serius. Lihat saja, kehadiran bosnya makin kaget. Pemuda ini sungguh gila dan dingin. Sebagai pemilik keluarga leluhur, Su Hong akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan meskipun orang lain mengabaikannya pada saat kritis seperti itu. Ia segera memberi isyarat, mengambil kotak brokat hitam dan menyerahkannya dengan kedua tangannya. Untuk menunjukkan bantuan pada adik laki-laki tadi, hadiah ini harus dianggap sebagai hadiah terima kasih. Segera setelah kotak brokat dibuka, saya melihat seluruh tubuh Ganoderma lucidum berwarna biru es, jernih, seperti gelas air biru, indah menggugah jiwa. Air Ganoderma lucidum. Zai Kingsway segera mengenali Ganoderma lucidum dan terkejut. Itu air Ganoderma lucidum. Indah sekali. Seorang pria bertubuh besar tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wu Sanlin memikirkannya dan berkata, "Jika Anda benar, ini pasti Ganoderma lucidum air paling berharga dalam legenda, bukan? Dilihat dari ukuran dan kualitasnya, air itu pasti berumur ribuan tahun." Petik 2 tanda tanya petik 2. Banyak orang yang kagum. Ada orang-orang dengan status di sini. Secara alami, mereka mengetahui nilai milenium Ganoderma lucidum. Selain itu, ini bukan Ganoderma lucidum biasa, melainkan Ganoderma lucidum air yang sangat langka. Su Chong tersenyum, wajahnya menunjukkan sedikit warna bangga, ini memang Ganoderma lucidum milenium. Kerumunan itu memandangnya dengan heran. Tenggorokan Wu Sanlin berguling, "Tuan leluhur, air Ganoderma lucidum yang sangat berharga, apakah Anda benar-benar ingin memberikannya?" Su Chong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Ganoderma lucidum ini sangat berharga, tetapi adik kecil ini banyak membantu saya malam ini. Jika saya tidak menunjukkannya, orang lain harus menyodok saya dari belakang. Selain itu, menurut saya kalian semua tahu apa artinya memberikan hadiah seperti itu. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Menurut Anda bagaimana dia berdarah seperti ini? Sungguh suatu kehilangan yang besar untuk memberikan sesuatu yang begitu berharga." Namun nyatanya, semua orang tahu bahwa ketika dia memberikan hadiah seperti itu, dia sama saja dengan berteman dengan seorang guru misterius. Harta berharga saat ini, tapi persahabatan tak ternilai harganya.
Dibandingkan dengan harta yang bisa didapat lagi, persahabatan dengan sang majikan mungkin tidak bisa mendapatkan teman, dan jika kesempatan itu dilewatkan, mungkin tidak ada waktu berikutnya. Harus dikatakan bahwa keberanian Zhu Chong sebagai kepala keluarganya sungguh luar biasa. Saya akan mengambil hadiah ini. Saya hanya membutuhkannya, kata Jericho Lee. Sebelumnya, dia berpikir untuk menyempurnakan pil Qiankun Zhao Hua. Salah satu bahan utama pilnya adalah Millennium Ganoderma Lucidum. Air Millennium Ganoderma Lucidum lebih berharga dari bahan yang dia minta, dan kualitas pil olahannya akan lebih baik. Saya sangat mengantuk. Saya bertemu bantal. Millennium Ganoderma Lucidum tidak begitu mudah ditemukan. Dia khawatir dia tidak dapat menemukannya sebelumnya. Itu bagus. Su Hong lebih banyak tertawa. Di bawah sorotan mata banyak pria besar, Jericho Lee menerima air Millennium Ganoderma Lucidum, dan dia segera merasakan banyak mata serakah. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Air Millennium Ganoderma Lucidum lebih berharga daripada api Ganoderma Lucidum yang diberikan Li Wenyan kepadanya saat dia menerobos guru surgawi terakhir kali. Api terakhir Ganoderma Lucidum baru berumur 500 tahun. Wajar jika harta karun seperti itu membangkitkan keserakahan orang lain. Zai Kingsway juga sangat senang melihat Jericho Lee mendapatkan Millennium Ganoderma Lucidum yang berharga. Sebagai pengobatan tradisional Tiongkok, saya paling menyukai bahan obat yang berharga ini. Baik digunakan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang, atau untuk penelitian ilmiah, nilainya sangat tinggi. Saya menghasilkan banyak uang kali ini. Jericho Lee memandang Su Hong dan berkata, saya menghargai keberanian Zhu Jiazu. Karena Zhu Jiazu sangat tulus, saya tidak bisa terlihat terlalu pelit dan saling berbalas. Ambillah ini. Benda seperti giok dan menyerahkannya pada Su Hong. Su Hong mengambilnya dengan curiga. Awalnya, dia tidak menganggapnya serius. Namun, setelah dia melihat kata-kata yang terukir di piring batu giok dengan jelas, wajahnya tiba-tiba mengeras. Detik berikutnya, dia membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Dia menatap Jericho Lee dengan tidak percaya. Dia tergagap, kamu. Tirai ini jatuh ke mata publik, membuat mereka semua bingung. Itu merek batu giok apa? Bagaimana kamu bisa membuat Su Hong kehilangan sopan santun? Jericho Lee berkata dengan lemah, tidak apa-apa bagi tuan leluhur untuk memperjelas hatinya. Tidak perlu membuat pernyataan publik. Su Hong segera memahami maksud Jericho Lee, dan kemudian dia mengerti mengapa Jericho Lee begitu rendah hati dan tidak menunjukkan identitasnya. Sambil memegang kartu giok di tangannya, hatinya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Jika tidak ada begitu banyak orang saat ini, Su Hong akan melompat setinggi 3 kaki kegirangan. Terima kasih. Oh, begitu. Li Sao pasti bersenang-senang malam ini. Su Hongki pergi sambil tersenyum. Jelas sekali mulutnya hampir menutupi telinganya. Apakah kamu sangat bahagia? Itu sedikit berlebihan. Sebuah episode kecil, tidak ragu biar suasana adegan menjadi sedikit aneh, namun Jericho Lee tak sengaja menjadi sorotan publik. Setelah melihat kemeriahan penampilan Zhu Chongzi, beberapa petinggi sengaja menghampiri Jericho Lee untuk memenangkan hatinya. Namun Jericho Lee tidak membayar. Banyak perhatian, dan sikapnya dingin dan ringan.